Nama saya Muhammad Hardi Yusar. Saya dari Program Studi Administrasi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menginstal, menginput data, bagaimana menyetor, melapor, dan menginstal aplikasi ISPT PPH 21. Sebelum kita lanjut ke sana, ada hal yang harus kita persiapkan. Pertama, sistem operasi berbasis Windows minimal 9.8. Yang kedua, komputer kita juga harus memiliki Microsoft Office Access 2007 atau 2007 ke atas. Yang ketiga, Microsoft Network Framework 4.0, yang keempat Crystal Report 12, yang kelima Vega Resolution minimal 1280x768, dan yang keenam adalah regionalnya negaranya Indonesia, sudah pastinya. Kenapa harus Indonesia? Karena kalau negaranya yang lain, nanti kita tidak bisa menginput datanya. Oke, pertama kita ke kontrol panel terlebih dahulu untuk men-setting regional negara kita. Setelah itu kita ke clock language and region. Lalu kita change location di region tersebut. Nah, dari formatnya harus di Indonesia, lokasinya juga harus di Indonesia, administratifnya juga harus di Indonesia. Setelah itu, barulah kita mendownload aplikasinya tersebut di laman pajak.go.id. Nah, karena saya sudah membukanya, seperti kalian lihat ini di www.pajak.go.id. Nah, setelah itu kita akan mendownload dan ke aplikasi perpajakan ISPT pastinya, karena kita ingin mendownload aplikasi perpajakan ISPT PPH 21. Nah, untuk jenis pajaknya, langsung saja kita masukkan PPH 21. Setelah itu, yang harus kita download ialah yang versi 2.0 dan juga 2.4. Nah, yang terdekatnya dulu ya, yang 2.4. Kita buka. Setelah itu kita lihat di sini filesnya ini ada 2. Nah, kalian harus download, jangan sampai enggak. Lalu yang selanjutnya kita ke versi 2.0 ya. Kenapa 2.0 harus di-download? Karena di 2.0 terdapat Crystal Report, yang mana Crystal Report tersebut akan membantu kita untuk mencetak hasil kerja kita di aplikasi PPH 21 nya tersebut, ISPT-nya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ada 6 bagian atau 6 part. Nah, ke 6 partnya ini harus kalian download, jangan sampai enggak, karena saya sudah mendownload semuanya, jadi saya tidak usah mendownloadnya kembali untuk menghemat waktu. Lalu kita buka file yang telah kita download pastinya di 2.0. Nah, karena saya di sini sudah mengekstrak file dari yang sudah saya download. Nah, tapi kalau kalian yang belum tahu, kita buka setupnya, setup ISPT masanya. Lalu setelah itu kita ekstrak ke file yang kita simpan. Nah, karena saya sudah, tidak usah. Nah, karena saya sudah mengekstraknya ini, langsung saja kita ke setupnya ya. Oke, kita save. Yes. Lalu kita klik next. Nah, saya di sini akan menyimpannya di program di local disk C, program files 86. Nanti nama filenya DJP ISPT masa PPH 21 26 2014. Lalu di next lagi kita klik yes. Oke, telah berhasil diinstal. Coba kita cek dulu ya di local disk C, program files 86, atau file DJP dan file ISPT masa PPH 21 26 2014. Nah, ini sudah ada. Nah, setelah itu kita akan mengcopy file yang di sini.
Kenapa? Karena untuk melengkapkan file yang di local disk-nya tadi. Karena sini juga belum ada crystal report-nya. Kita do this for all current items, lalu continue. Oke, setelah itu kita ke crystal report-nya ya. Lalu kita pakai yang 32 bit. Lalu di next, accept, next kembali, klik yes. Ingat ya, untuk crystal report-nya jangan sampai kalian tidak diinstal. Kenapa? Karena kalau crystal report-nya tidak kalian install, kalian tidak bisa mencetaknya untuk data kalian. Nah, ini telah selesai nih. Kita klik finish. Setelah itu kita yang ke versi 2.4-nya. Nah, di 2.4-nya kita patch ke file kita sini. Lalu yang file debug-nya ini kita copy ke yang tadi DJP filenya di USBT masanya. Oke, kita paste, continue. Setelah selesai, terus kita balik lagi ke video yang tadi file yang kita simpan. Yang ininya juga kita copy ke TLDXJ, File DJP, SPTP21, kita paste, replace. Jadi do this for all current. Oke, setelah itu, nah yang di debugnya ini kalian jangan lupa yang filesnya ini kalian dua filesnya ini kalian copy, lalu kalian paste di bagian paling depannya. Kalian replace kembali, do this for all current. Oke, kita diganti debugnya juga yang file di depan sininya. Kita copy, kita taruh di depan sini. Continue. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu nih ke ISPT nya. Next, yes, next, kembali, yes. Oke, selanjutnya kita akan membuat database. Nah, database ini sangat penting karena akan banyak data berkumpul base-nya di situ. Database-nya ini untuk si perusahaannya. Lalu kita klik DB kosong. Nah, sini ada dua database-nya. Kalian copy dua-duanya dan kalian taruh di file PT kalian. Nah, saya namanya PT Mandiri. Lalu saya paste saja. Setelah itu kita rename DB yang file paling besar. Kita rename jadi PT Mandiri. Oke, setelah itu yuk kita masukin DB base-nya atau database-nya ini ke program ISPT-nya. Kita kalau TLDXJ program files 86 ke DJP terus ISPT masa PPH 2126. Nah, aplikasi namanya ISPT 2114. Kita klik yes. Nah, kita lihat nih, udah 2.4 belum? Dan juga kita ganti foldernya. Kalau kalian awalnya belum tahu, nah kalian bisa ganti foldernya, terus cari di tempat kalian tadi naruhnya. Kalau saya tadi ada di dokumen, seperti video. Nah, ini di PT Mandiri. Oke, nah ini udah ada PT Mandirinya. Oke, lalu kita pilih PT Mandirinya, pilih DB-nya. Passwordnya ialah 123. Nah, NPWP-nya ini ialah NPWP perusahaannya. Nah, NPWP perusahaannya ini
copy saja, lalu kita paste, kita simpan. Namanya ini ialah nama PT-nya. Nama PT-nya ialah PT Mandiri Sukses Selalu. Paste saja, alamatnya juga alamat PT-nya. Kita paste nomor telepon PT-nya. Kita copy, kita paste email juga, email itunya, PT-nya. Lalu NPWP penandatangannya ialah pemegang jabatan tertinggi, biasa sih direkturnya. Oke, kita masukin NPWP direkturnya, copy, paste, dan nama penandatangannya yaitu si direkturnya. Oke, setelah ini kita simpan. Profil berhasil disimpan. Nah, setelah itu kita mau membuat nih SPT-nya mau bulan apa. Nah, kalau saya ingin membuat bulan Desember dan juga saya ingin tahu 1 tahun pajaknya, maka pilih SPT, buat SPT baru. Bulan Desember saya inginnya tahun 2016. Bulan Desember. Buat SPT-nya berhasil dibuat. Nah, di sini saya mau menjelaskan nih. Di sini ada referensinya. Kalau kalian bingung kode negaranya misal dari negara mana, kalian bisa lihat nih kode negaranya tuh. Referensinya juga bisa dilihat lagi. Dari tarifnya juga ada PTKP-nya dan yang lain-lainnya nih. Kalian kalau bingung, kalian bisa lihat di sini referensinya. Nah, teknik pengisian PPh 21 ISPT PPh 21 ini ada 2 cara. Pertama dengan manual, yang kedua dengan cara diimport. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menginput datanya secara manual. Itu kita klik isi SPT, terus lalu kita yang pertama-tama daftar bukti potong terlebih dahulu, lalu yang A1. Lalu kita klik baru untuk nomor bukti potongnya yang pertama kali, tanggal transaksinya. Oke, bulan Desember sudah benar masanya. Karena pegawai tetapnya ini dia dari Januari sampai Desember, dia tidak ada catatan khusus, berarti masanya 1 sampai 12 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kalau kita isi kembali NPWP-nya, ini kan kita isi. Ya, setelah itu kita ke rincian penghasilannya. Rincian penghasilannya gaji dia selama 1 tahun. Tunjangan lainnya juga sama. Terus premi asuransi juga kita masukkan sama di 1 tahun. Bonusnya yang dia terima dalam 1 tahun. Nah, lalu biaya jabatannya, untuk biaya jabatannya karena dia masa 1 sampai dengan 12, maka biaya jabatan maksimal 500 kali 12, maka 6 juta biaya maksimalnya biaya jabatannya. Kenapa 6 juta nih kalau kalian lihat rumusnya nih. Dan biaya jabatan tuh tarifnya sebesar 5%. Oke, kita masukkan. Setelah semuanya sudah dimasukkan data-datanya dari jumlah bruto dan pengurangnya, kita cek yuk penghitungan PPh-nya. Setelah kita lihat penghitungan PPh-nya sama ya, tidak ada beda. Oke, kita simpan. Ya, untuk yang selanjutnya
benar, sudah nomor bukti potongnya 02 tanggal 31 Desember 2016. Nah, untuk masanya, karena dia baru bekerja di bulan Agustus dan dia pegawai tetapnya dalam negeri, maka dia masanya dari bulan dia bekerja. 8 karya pegawai baru mulai bekerja. Oke, sampai bulan Desember. Selanjutnya kita isi kembali bloknya. Oke, setelah diisi, kita ke rincian penghasilannya. Nah, yang gajinya dia ini yang dia terima selama 5 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Bonusnya yang dia terima dalam satu tahun berapa banyak. Nah, iuran pensiunnya juga kita copy. Nah, untuk biaya jabatannya karena dia selama 5 bulan, maka biaya jabatan maksimalnya 500.000 kali 5 bulan sama dengan 2.500.000. Dan dengan mengalihkan 5% kali brutonya, jumlah brutonya. Oke, sekarang kita lihat penghitungannya apakah sudah benar. Ya, penghitungannya sudah benar. Kita semua sudah. Sekarang kita simpan. Lalu kita klik yes, lanjut. Tanggal 3, 31, 12, 2016. Nah, masanya kita cek kembali. Nah, dia warga negara Inggris, baru bekerja di Februari. Berarti dari masanya dari Februari sampai dengan Desember. Dia warga negara luar negeri, pegawai luar negeri. Oke. Oke, kita isi, kita isi. Nah, William, nah ini juga. Nah, kalian kalau karena di kasus ini William warga negara Inggris, kan cek di WP asingnya, kalian klik terus cari kode negaranya di sini. Setelah itu kita ke rincian penghasilannya. Gaji dia terima selama 11 bulan. Tunjangan lain juga diterima selama 11 bulan. Asuransi juga yang dia terima dalam 11 bulan. Bonus yang dia terima dalam 1 tahun banyaknya berapa jumlahnya, berapa kali dia dapatnya. Nah, terus iuran pensiun juga pemasukan. Nah, radius 11 bulan, lihat nih, di jabatannya jadi 5.500.000 kali 500 kali 11 maksimalnya ya 5.500.000, dan kenapa kita dapat angka 5.500.000 karena 5% dikalikan brutonya. Yuk kita lihat penghitungannya. 16.770.4717. Oke, benar. Oke, kita simpan. Karena kita akan melanjutkannya, yes. Nah, kita cek lagi, ini udah benar, tanggalnya sudah benar, masanya. Nah, untuk selanjutnya si Randolphnya ini warga negara Jerman, baru bekerja bulan September. Berarti dari bulan September itu bulan ke-9. Karena dia pegawai dari luar negeri yang baru berada di Indonesia. Oke. Oke, mari kita isi. Nah, karena di warga negara asing, kita checklist WP asing, kode negaranya, lalu kita cari dari mana. Lalu rincian penghasilannya. Gaji dia selama 4 bulan, dari bulan September sampai dengan Desember.
ada info tambahan juga nih buat kalian. Bedanya apa sih sama pegawai luar negeri, terus pegawai dalam negeri? Ketentuan khususnya apa aja? Kalau dalam penghitungan pajak, khusus untuk warga negara asing, atau kewajiban pajak subjektifnya baru ada setelah awal tahun, itu dia disetahunkan netonya. Sedangkan kalau pegawai dalam negeri tidak disetahunkan netonya. Kalau kalian penasaran nih gimana disetahunkannya, kita penghitungannya dulu. 6350 kita cek. Iya benar. Nih kalau kalian ingin tahu yang bedanya dari mana nih, gaji dia yang jumlah netonya dia kan dia bekerja selama 4 bulan nih, tapi karena dia warga negara asing maka disetahunkan. Jadi gaji dia selama 4 bulan dibagi kembali dengan jumlah banyaknya gajinya dia, yang tadi 72 juta dibagi 4 bulan lalu dikali 12. Seperti itu caranya disetahunkannya, dapatlah netonya nih yang disetahunkannya. Nah ini nanti pengaruh ke pajak penghasilannya, jadi dia pajak penghasilan selama 1 tahun. Nah kalian kalau juga penasaran nih rumusnya, nih saya lihat ini rumusnya. Dan ini kenapa ada huruf X? Huruf X nya ini saya lambangkan bahwa dia kalau mempunyai NPWP, saya umpamakan dia dengan X. Oke, setelah itu kita lanjut yuk. Ini udah benar ya, kita simpan kembali, lalu kita lanjutkan kembali. Selanjutnya Junaidi Hendrawan, kita info password kita masukkan, NPWP-nya juga kita masukkan, alamatnya kita masukkan juga, jenis kelamin laki-laki, K0 dan staff. K0 dan staff. Oke, lalu kita ke rincian penghasilannya. Nah, kita lihat nih masanya dia berhenti di bulan Oktober. Berarti dari masa 1 sampai dengan masa bulan 10 berhenti, namun tidak meninggalkan Indonesia. Oke, nah baru kita masukkan gaji dianya. Kita copy lagi, juga kita masukkan, iuran pensiun juga kita masukkan, jangan lupa. Nah, kita lihat hitungannya benar nggak? 1.373.300. Coba kita cek. Ya benar jawabannya. Lalu karena dia pegawai dalam negeri dan dia berhenti, itu tidak mempengaruhi jumlah netonya, jadi netonya tidak disetahunkan. Nih netonya tidak disetahunkan. Itu yang membedakan dengan yang lainnya nih. Lalu kita simpan. Yes. Lanjut. Nah sekarang yang tinggal bulan April, si Agung sudah sama. Isi dulu data dia. Namanya kita copy, kita paste, alamatnya kita buat laki-laki, TK2 2.
Oke, karena dia meninggal di bulan April, maka masanya 1 sampai dengan 4, bulan 4. Bulan 3. Banyaknya dia bekerja karena bulan April dia sudah meninggal. Kita cari berhenti karena meninggal dunia. Oke, kita ke rincian penghasilannya yuk. Gajinya kita masukkan, gaji selama 3 bulan, terus tunjangan yang juga kita masukkan. Bonus juga kita masukkan. Iuran juga kita masukkan. Oke, mari kita cek penghitungannya. 2.146.700. Oke, benar. Lalu yang membedakannya, kita lihat di neto setahunkannya, dia disetahunkan atau dikali 12 dibagi banyak bulan dia bekerja. Kenapa? Karena dia meninggal dunia. Ingat yang saya bilang, kalau dia wajib pajak, yang kewajiban pajak subjektifnya telah ada setelah awal tahun, maka atau subjek pajak luar negeri, maka ia disetahunkan. Lalu jika ia meninggal dunia, atau karena dia meninggalkan Indonesia selama-lamanya, atau karena pegawai yang baru pindah ke kantor cabang dalam perusahaan yang sama, nah itu disetahunkan. Oke, ini kita simpan ya. Yes, lanjut yuk. Copy NPWP-nya, simpan juga, namanya juga, alamatnya juga, BK3 staff. Oke, dia di sini kasusnya rapel bulan Agustus, dia awalnya 7 juta lalu menjadi 8 juta. Nah, kalau saya di sini mengerjakannya jumlah gaji dia sama sebulan, saya proporsionalkan dengan banyaknya dia menerima gaji. Karena dia rapel di bulan Agustus, maka dari bulan Januari sampai dengan Juli saya kalikan dengan 7 juta, yaitu menjadi 49 juta. Lalu ditambah dengan banyaknya dia bulannya dia rapel, berarti 8 juta dikali 5 bulan menjadi 40 juta. 40 juta tambah 49 juta menjadi 89 juta. Ini yang saya tandain kuning itu yang saya hitung proporsional. Kita copy saja. Copy paste kembali. Ini saya kuningkan, itu saya hitungnya dengan secara proporsional. Baik, kita lihat yuk penghitungannya benar gak? Oke, benar. Terus kita save, kita simpan. Yes, lanjut. Nah, sekarang namanya Fahriza, kita kembali, ini kan kita copy, kita paste, namanya juga kita copy, kita paste, alamatnya juga kita masukkan, terus misalnya laki, statusnya TK1, lalu dia bekerja sebagai staff, jabatannya. Oke, kita ke penghitungannya yuk.
Nah, karena dia pindah ke kantor cabang bulan Agustus, maka dia bekerjanya dari Januari sampai dengan Juli. Berarti masanya 1 sampai dengan 7. Karena dia dipindahkan ke kantor pusat atau kantor cabang lainnya dengan pemberi kerja yang sama. Kita klik OK. Kita masukkan gaji dia selama 7 bulan. Kita klik kembali. Kita klik kembali. Lalu kita copy kembali untuk Oke, kita lihat penghitungannya. 61842. Ya, betul. Dan yang membedakannya lagi nih, ingat, karena dia pindah ke kantor cabang dalam satu perusahaan, masih dalam perusahaan yang sama, maka disetahunkan makanya. Bener kan? Oke, kita lanjut yuk. Sekarang belum lagi paste, ini kan kita copy paste. Oh, ini ada kesalahan, bentar ya, pengen dibenarkan dulu. Oke, nama kita masukkan. Alamat juga kita masukkan. Dia TK0, jabatannya sebagai staff. Nah, ke rincian penghasilannya yuk. Nah, karena dia baru memiliki NPWP di bulan Agustus, tapi dia bekerjanya masih tetap sama 1 tahun, berarti masa tetap sama. Lalu kita masukkan gajinya dia. Honorarnya juga kita masukkan, tunjangan lain kita masukkan. Terus asuransi kita masukkan juga. Bonusnya juga kita masukkan. Nah, setelah itu iuran pensiunnya kita masukkan juga. Kita ke penghitungannya yuk. Apa benar? Benar. Nah, kita menggunakan tarif yang 5%. Nah, terus pasti kalian berpikir, lalu yang dari bulan Januari sampai dengan Juli bagaimana, karena dia belum mempunyai NPWP. Nah, pada saat dia bulan Agustus dan selanjutnya kan berarti dia setelah mempunyai NPWP, dan pasti nanti ada selisih dengan yang belum mempunyai NPWP pada tahun tersebut. Nah, selisihnya itu bisa kita hitung nih. Kita cari dulu yang dia mempunyai NPWP, PPh-nya yang dia mempunyai NPWP selama 1 bulannya. Lalu kita lihat, kita kalikan 120%. Nah, ini kalau kalian ingin mencari jumlah PPh per bulannya dia yang sebelum mempunyai NPWP. Lalu selisihnya itu kita dapat cari dengan 2 cara nih. Yang pertama, kita bisa mengalikan 20% kenaikannya dikali banyaknya bulan dia sebelum mempunyai NPWP, yaitu dari Januari sampai dengan Juli, berarti 7 bulan, dan dikali dengan banyaknya dan dikali dengan PPh dia selama sebulan yang mempunyai NPWP, maka dapatnya segini. Nah, lalu yang cara keduanya, atau kalian bisa menggunakan banyaknya bulan dia sebelum mempunyai NPWP, yaitu 7 bulan dikali dengan PPh yang dia terutang saat belum mempunyai NPWP yang 77.000-nya, dapat segini. Lalu yang sama 7 bulan dikali dengan dia PPh terutang yang telah memiliki NPWP,
Jadi totalnya segini, lalu kita kurang, hasilnya sama. Nah, karena saya tidak diperhitungkan ke bulan selanjutnya, maka yang selisihnya ini dapat dikreditkan di SPT PPh orang pribadi. Nah, itu info tambahan buat kalian. Oke. Ini berarti kita simpan ya. Yes. Lalu kita lanjut. Ini kita copy. Paste. Kita copy. Paste. Kita copy. Paste. K1 sudah benar, jabatannya dia sebagai staf. Ya, perincian penghasilannya ini juga bekerja selama 12 bulan atau sampai 1 tahun. Nah, dia sini kasusnya PPh-nya ditanggung perusahaan. Karena dia ditanggung perusahaan, maka tidak bisa PPh yang ditanggungnya ini tidak bisa dijadikan penambah di brutonya atau tidak dapat diperhitungkan. Kita masukkan ini datanya. Setelah copy, paste, kita copy, kita paste, copy kembali, kita paste. Setelah itu kita copy lagi. Oke. Lalu kita lihat penghitungannya apakah sudah benar. Iya, sudah benar. Kita ke identitas pengembangan sudah benar juga, kita simpan. Yes. Oke, nah sekarang kasusnya bentar kita isi dulu yuk itunya. Dari profil si pegawainya. Ini kan juga kita masukkan. Namanya Rehan Devarat. Kita masukkan Rehan Devarat. Alamatnya juga kita masukkan di Jalan Beruncing 5 staf, di laki-laki K2 staf. Pak jabatannya ialah staf. Oke, kita masuk ke rincian penghasilannya. Nah, kalau di sini kasusnya PPh-nya ditunjang perusahaan. Karena PPh-nya ditunjang, maka bisa diperhitungkan sebagai penambah di bagian brutonya. Nih, kita lihat nih. Tuh, tunjang PPh-nya kita masukkan. Ya, sekedar tambahan buat kalian juga. Kalau misalkan dia perusahaannya bergeraknya di jasa konstruksi atau pelayaran, kalau dia mendapatkan natura, maka dapat diperhitungkan di naturanya. Tapi karena ini bukan perusahaan konstruksi, maka naturanya tidak dapat diperhitungkan. Oke, kita masukkan kembali. Apakah benar? Ya, sudah benar. Lalu kita simpan. Lalu kita, karena kita nggak lanjut, kita klik no. Nah, ini udah ada nih. Nah, terus kita mau ngecek nih aplikasi yang sudah kita install ini berhasil apa enggak.
Salah satunya bisa mencetak gak? Kayak kita ke bukti potong yang satunya setelah kita kerjakan, kita centang yang ingin kita cetak. Nah, bisa kan? Berarti yang kita install tadi udah berhasil. Lanjut yuk ke ISPT daftar bukti potong yang tidak final dulu. Yang tidak final. Nah, yang tidak final ini kita copy, namanya Mamat, kita baru dulu, klik baru, PWP nya kita masukkan, lalu setelah itu namanya Mamat, nikahnya kita masukkan juga, alamatnya kita masukkan. Nah, karena dia pegawai tidak tetap atau menerima gajinya tidak secara bulanan atau per hari, maka dia termasuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ya, info tambahan nih buat kalian, kalau kalian mau mengerjakan yang daftar bukti potong yang A1-nya ini, dia untuk pegawai tetap. Yang tidak final itu bukan pegawai tetap. Nah, atau selain pegawai tetap. Nah, yang finalnya ini dia juga ada ketentuan khusus-khususnya. Nah, lalu kita lihat ke penghitungannya yuk. Karena dia dibayarnya tidak secara bulanan, di statusnya TK0, dan dia menerima harinya dia bekerja selama 11 hari. Kalau kita penghasilan brutonya dia 5.500.000, maka PP yang dipotongnya sebesar ini. Nah, kalian pasti bingung, DPP-nya ini dapat dari mana? Yang 3.850.000. Nah, DPP-nya itu dapatnya dari banyaknya bulan dia bekerja dikali 5 juta atau 54 juta atau PTKP-nya dia per 360. Terus kalian nanya, atau mungkin 11 bulan dapat dari mana? Jadi karena dia upah seharinya 500.000, sedangkan brutonya 5.500.000, yang diterima dalam satu bulannya itu maka 5.500.000 bagi 500, maka dapat 11 bulan. Nih, makanya DPP-nya itu menjadi 3.850.000. Nah, yang PPh-nya ini ya kalian tinggal mengalihkan DPP dengan tarifnya. Tarifnya itu sebesar 6% karena dia tidak ber-NPWP. Oke, sudah benar, kita simpan. Selanjutnya kita isi kembali. NPWP nya sedikit kesalahan, perbaiki dulu, copy. Oke, namanya ialah sehat. Yang kedua, NIK-nya mari kita masukkan, alamatnya juga kita masukkan. Nah, lalu dia bekerja sebagai arsitek. Nah, arsitek itu dia merupakan bukan pegawai yang tenaga ahli. Nah, karena dia tenaga ahli dan dia tidak bersifat kesinambungan, jumlah brutonya dia ialah 25 juta. Apa benar perhitungannya? Ya, benar. Nah, kalau kalian ingin tahu DPP-nya, yaitu sebesar 50%-nya dari penghasilan brutonya. Oke. Lalu kita simpan. Terus selanjutnya ialah rial. Copy saja NPWP-nya.
namanya juga kita masukkan. Nikahnya kita masukkan juga. Alamatnya kita masukkan, Jalan Mawar. Nah, karena dia peserta kegiatan yaitu atlet renang, nah kita cari nih peserta kegiatan, kodenya 21113. Ya, kenapa tidak memerlukan perhitungan detail? Karena jumlah bruto dan DPP-nya dia itu sama, tidak usah diperhitungkan secara detail. Jadi sama nih, lihat nih, tuh kan sama. Oke. Lalu kita, oh iya, tanggalnya, jadi tanggalnya harusnya tahun 2016. Oke, kita simpan. Yang lanjut yang Jordan. Yang kita passwordnya juga kita copy, kita paste, alamatnya juga kita copy, kita paste. Karena dia sebagai anggota Dewan Komisaris, udah kita objek pajaknya cari anggota Dewan Komisaris dan dia nggak merangkap sebagai pegawai tetap. DPP-nya kita masukkan, lalu brutonya kita masukkan, nah akumulasi penghasilan kena pajaknya. Nah, karena dia baru pertama kali juga dikerja di situ, tidak merangkap sebagai pegawai tetap, maka akumulasi penghasilan kena pajaknya dia 0. Jadi, karena ini dihitungnya secara kumulatif. Oke, yang ini kita masukkan sebesar 60 juta. Selesai. Oke, kita cek apakah benar. Ya, betul penghitungannya, kita simpan. Lalu kalian sadar nggak tadi kita ada kesalahan di tanggalnya yang tidak final. Nih kan benar. Nah, kalau ada kesalahan ini kalian bisa kok perbaikin, tenang aja, nggak usah panik, kita bisa ubah. Tanggalnya jadi tahun 2016. Kalender 31 2016. Oke, kita simpan. Yang ini pun juga sama, kita ubah. Oke, kita simpan. Kita cek nih udah benar nggak. Oke, udah benar. Mau dipotongnya, lalu exit, kita lanjut ke yang finalnya. Kita klik baru. Nah, yang untuk finalnya kita copy terlebih dahulu NPWP-nya, nama bukan apa selain pegawai tetap namanya Rahel. Setelah ini kan kita juga pastikan, alamatnya kita masukkan juga. Nah, Rahel ini dia menerima uang pesangon secara sekaligus. Nah, kita cari sini ada nggak? Iya, ada 2140101. Nah, lalu kita, karena dia secara sekaligus, maka dia usah bertahap dalam jangka waktu yang 2 tahun ini, nggak usah kita checklist. Lalu kita isi, copy, paste. Benar gak nih? 10 juta. Oke, benar. Mengapa jadi 10 juta? Kok kalian penasaran? Cara penghitungannya. Nah, kalau kalian bingung tarifnya, kalian bisa lihat di referensinya. Referensi, tarif, dan PP pasal 21 final pesangon. Nah, penghasilan 0 sampai dengan 50 juta, yaitu lapis 1 dan 2, itu dikenakan tarif sebesar 0%. Lalu 50 juta sampai dengan 100 juta dikenakan tarif sebesar 5%,
100 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 15% dan 500 juta ke atas dikenakan 25%. Coba kita lihat perhitungannya. Karena dia 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 0%, maka sisa 100 juta. Nah, dari 100 jutanya ini kita kurangkan lagi dari 50 juta menjadi yang 100 juta, yang lapis 3-nya itu menjadi 50 juta dikali dengan 5%, dapat 22.500. Lalu ditambah juga dengan selisihnya yang lapis ke 4-nya, yaitu yang 100 juta dikurangin 150 juta, yaitu sisanya 50 juta. 50 jutanya ini dikalikan tarif 15%. Iya kan, karena dari 100 juta ke 500 juta tarifnya 15%. Dapat deh 7,5 juta. 7,5 juta tambah 2,5 juta hasilnya ya 10 juta. Oke. Ini kita simpan. Lalu kita selanjutnya klik baru, kita lanjutkan. Ini nomor bukti potongnya yang kedua. PWP-nya yuk kita masukkan. Kita masukkan, namanya juga kita masukkan. Oke, karena ini sudah ada, kita langsung saja masukkan ke objek pajaknya yang 21.401.02 karena dia menerima manfaat pensiunnya secara sekaligus. Kita masukkan itunya, brutonya 120 juta. Kenapa seperti ini? Kalau kalian masih bingung referensinya, tarifnya kalian bisa lihat di referensinya. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi SPT masa bulan Desember. Karena saya ingin cepat, saya ingin menggunakan CSV. Nah, ini perbedaannya. Kalau isi dengan manual kan seperti yang kalian lihat lama. Nah, kalau kalian ingin cepat, kita bisa menggunakan CSV. Tapi kalau saran saya, kita pertama isi yang manualnya dulu. Contohnya 1 dulu. Karena kita mau masa Desember, kita ke 1 masa pajak, kita terus tambah. Contohnya 1 aja. Baru setelah kita contohnya 1, kita jadikan format kita nanti pada saat mengisi CSV-nya. Atau pada saat impornya. Ini contohnya yang Hardiusa. Kita copy, paste, namanya kita copy, kita paste. Nah, yang pegawai tetap 21.101. Lalu jumlah brutonya kita masukkan juga, jumlah bruto dia selama 1 bulan. Kita masukkan, PPh yang dipotongnya juga kita masukkan, PPh dipotongnya selama 1 bulan dia. Oke, kita simpan. Setelah itu kita lihat nih infonya di CSV-nya. Kita ingin mengekspor data terlebih dahulu. Kalau kalian ingin melakukan impor data, pertama yang harus kalian lakukan ialah ekspor data terlebih dahulu. Nah, karena saya ingin mengekspor yang tadi masa Desembernya, kita cari masa Desember atau pemotongan pajak bulanan. Ekspor di file yang kita inginkan. Oke, kita save. Data berhasil diekspor. Sekarang kita buka filenya. Ini kita buka. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada formatnya yang telah kita isi di manualnya. Kalau kalian tidak isi yang secara manualnya, kalian tidak akan tahu formatnya seperti apa. Ya udah, jadi langsung aja ya kita isi masa pajaknya, karena dia kita lihat ada yang berhenti, ada yang meninggal juga, dan yang lain-lain. Kita lihat di sini Junaidi Hendrawan dia berhenti, Agung Sudarsono sudah meninggal dunia, Pak Reza dia pindah ke kantor cabang bulan Agustus. Sehingga yang masih tersisa tinggal 8 orang. Nah, ke 8 orang ini kan kita masukkan di masa Desember. Oh iya, untuk menghitung masa Desember ini, kalau dia
penghasilan teraturnya sama dan tidak berubah seperti penghasilan sebelumnya, maka masa Desembernya penghasilan pun juga akan sama. Namun jika penghasilan teraturnya berubah, maka itu harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, nanti itu contohnya di Ardi Gamawanto, karena dia rapel kan penghasilan teraturnya itu yaitu dia gajinya naik sehingga penghasilan teraturnya berubah, yang awal 2 juta menjadi 8 juta. Oke, kita langsung saja ya ke file yang akan kita mau ekspor. Nah, pertama-tama nih kalian lihat dulu nih formatnya, terus NPWP-nya. Di bagian NPWP-nya kalian edit di format cell, kita kostum. Nah, jadi digit NPWP. Kalau NPWP digitnya ada 15, kita ketik nolnya ada 15 kali. 1, 2. Oke. Setelah itu lihat lagi nih, kita masukkan data yang di sini, masa Desembernya. Tadi Hardi sudah. Nah, sekarang dari Ainur ke Ardi Gamawanto, kita copy, lalu kita buka filenya. Nah, ini ada cara cepatnya. Setelah kalian copy, Ctrl Alt V, kalian masukkan yang values, hanya nilainya saja, dan kita transpose. Oke. Nah, setelah ini sudah, oh ya, masa pajaknya pun sama, selama 12, karena di bulan Desember, tahun pajaknya tahun 2016, pembetulannya juga nggak ada. Nah, ini kalian pembetulan jangan kalian kosongkan, kan harus isi sesuai formatnya, yaitu 0. Dan NPWP-nya juga mari kita masukkan. Dari Rifki Ainur, copy, Ctrl Alt V, values, transpose. Oke. Nah, kalian juga lihat nih di sini nih ada titik sama strip, itu nggak boleh karena formatnya nggak ada strip dan titiknya kan. Gampang aja, kalian tinggal Ctrl H. Lalu kita akan replace yang titik yang kita replace. Setelah itu yang stripnya juga akan kita replace. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan kode pajaknya. Nah, kode pajaknya sama, karena di pegawai tetap 21.100.01. Kalau kalian bingung nih kode pajaknya itu dapat dari mana, kalian bisa lihat nanti di SPT Induk. Nah, di SPT Induk itu nanti ada kode pajaknya. Oke, setelah diisi, nah jumlah brutonya mari kita masukkan. Copy, kita paste. Terus yang Ardi Gamawantonya juga kita masukkan. Brutonya dia, karena dia sudah di bulan Desember dan rapelnya di bulan Agustus, berarti dia gajinya sudah yang 8 juta. Kita copy saja, kita masukkan ke sini, copy yang values-nya. Oke, yang PPh-nya mari kita masukkan juga yang bulannya dia. Kita copy, kita paste. Sudah. Nah, untuk PPh-nya yang si Ardi Gamawanto, karena dia rapel, penghasilan teraturnya berubah, bagaimana kita mencari bulan Desembernya? Pertama-tama kita hitung dulu nih yang dia sebelum rapel dan setelah rapel, berapa lamanya.
yang rapel kita hitung di dalam 1 tahun, dapat penghasilannya sama sebulannya. Dan juga yang sebelum rapel yang 7 juta kita hitung PPh bulanannya sama setahun. Setelah kita dapat, nah baru kita hitung Januari sampai November berdasarkan dia rapelnya. Yang Januarinya itu kalau kita lihat setelah dia rapel kan 4 bulan. Kenapa? Karena dari Agustus sampai dengan November. Yang Desembernya jangan sampai ngikut. Nah itu dikali tarif PPh dia per bulan yang sudah dirapel. Dan yang Januari sampai dengan Juli yang selama 7 bulan itu kalian kali dengan tarif yang dia sebelum rapel. Lalu dapat dari Januari sampai November. Ingat, Januari sampai November, jangan sampai kalian bulannya ini banyaknya 5, bukan jadinya 4 gitu, padahal harusnya 4 sama 4 bulan, karena dari bulan di Agustus sampai dengan November. Lalu kita kurangkan dengan yang dia setahun. Nah setahunnya itu tadi kan kita cari tuh di Januari dan Desember. Kita lihat Ardi Gamawanto selama setahunnya dia 665.800. Oke. Akhirnya yang agar dapat yang bulan Desembernya sama dia 1 tahun dikurangin Januari sampai dengan November, dapat deh 81.450. Kita copy, lalu kita masukkan ke yang data kita di CSV. Kita tinggal Ctrl Alt V values. Oke deh. Nah, terus kalian jangan lupa tuh masukin kode negaranya. Tadi siapa aja? Yaitu ada si William sama Randolph. William dari Inggris dan Randolph dari Jerman. Nah, kan kita nggak tahu nih kode negaranya. Kita lihat di referensinya. Referensi kode negara. Kita lihat cari Inggris. Inggris itu GBR dan Jerman itu tadi kalau tidak salah DEU. Coba kita cari ya, sebentar. Inggris kita udah nemu, GBR, tinggal Jerman. Tadi Jerman, ini dia, DEU. Kita masukkan saja Inggris kodenya GBR, sedangkan yang Jerman ialah DEU. Oke. Setelah sudah, kita save terlebih dahulu nih. Kalau saran saya setelah kita kerjakan filenya ini, kita save dulu dengan save tipenya itu ialah yang workbook dulu agar filenya tidak hilang. Kita save, kita klik yes. Oke, setelah sudah, nah yang pertamanya ini kan sudah ada, jadi kita tidak usah masukkan kembali. Kalau kita masukkan kembali nanti data yang ini akan keduplikat sehingga tidak bisa. Ini kita delete saja ya. Delete. Nah, sudah. Nah, namanya tadi Ardi Gamawanto. Oke, kodenya juga sama. Nah, ini kita save terlebih dahulu. File, save as, this PC, this pt. Nah, kita pakai yang comma delimited. Oke, CSV comma delimited. Lalu kita ubah. Save. Yes. Yes. Nah, lalu kita keluarkan. Syaratnya untuk mengimpor kita keluarkan dulu kertas kerja yang Excel tadi. Kalau tidak, maka tidak akan bisa. Nah, lalu kita lihat dulu nih tadi daftar satu masa pajaknya ada siapa aja. Nah, tadi karena tadi saya sudah mencoba, ini saya ingin hapus terlebih dahulu.
itu. Baru setelah itu kita ke CSV, impor bukti potong ya, pemotongan pajak bulanan. Kita buka file yang ini, CSV-nya, coba kita tes. Nah, 77-nya berhasil, alhamdulillah. Setelah itu kita keluarkan. Setelah daftar bukti potongnya sudah, yang A1 final tidak final, yang 1 masa pajak, 1 tahun pajak. Nah, lalu kita ke daftar ke SPT induk. Nah, kalau tadi kalian bingung kode objek pajaknya dari mana, kalian bisa lihat nih di SPT induknya. Nah, ini ada pegawai tetap yang tadi kita kerjakan, ada pegawai tidak tetapnya. Nah, untuk penghitungan PPh-nya ini, kalau kalian lihat juga ada yang pegawai yang kalau dia ada lebih setor apa gimana. Oke. Lalu kita ke objek pajak finalnya juga sudah, ke lampirannya. Nah, untuk SSP-nya itu ada 2 lembar, untuk yang final dan yang tidak final. Lalu penyataannya ini, namanya nama direkturnya, tanggalnya ini dia tanggal 2016 Desember, bulan Januari. Kalau dia melaporkan tanggal paling telat tanggal 20. Ini kita tanggal 20. Nah, tempatnya tempat perusahaan kita berada atau KPP-nya. Kita lihat dia ada di mana. Keramat Jati, berarti ada di Jakarta. Kita Keramat Jati aja. Keramat Jati. Oke. Setelah itu mari kita membuat surat setoran pajaknya. Oke, kita tambah akunnya PPh 21 pasal 21, kode jenis setorannya yang pegawai selain pegawai atau tidak finalnya. Nah, tanggal buktinya ini dia tanggal 10 untuk disetor, pelapor tanggal 20, tahunnya 2017, yang Januari. Oke. NTPM-nya kita asumsi saja, karena NTPM-nya harusnya nomor buktinya ini dapat dari pajaknya, karena nggak ada sih, jadi menggunakan asumsi. Nah, PPh yang disetornya itu sejumlah 16.200.042. Oke, kita simpan. Lalu yang keduanya, PPh 21, ini setorannya yang final, tanggalnya tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau ingin setor, NTPM kita isi, jumlah PPh yang disetornya 13.500.000 rupiah. Coba kita cek benar, kita simpan. Nah, setelah itu kalau kalian jangan panik dulu nih. Setelah kalian isi kok nggak ada, nah kalian exit dulu nih. Setelah kalian exit, kalian lihat lagi, tuh udah ada kan? Kalian lihat jumlahnya sama tidak? Setelah jumlahnya sama, kalian sudah selesai. Nah, baru selanjutnya ialah, nah, kalau kalian ingin cetak untuk data pribadi kalian, cetak ya, kalau formulir SPT kalian cetak langsung semuanya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri yang SPT-nya, SPT masanya. Ini juga, atau kalian kalau bukti potongnya, kalian bisa lihat nih di sini tuh yang sudah kita isi tadi. Yang A1-nya ada 11, finalnya ada 2, tidak finalnya ada 4. Ya, seperti itu. Setelah semuanya sudah, kita lapor. Kita di CSV-nya kita melakukan pelaporan SPT. Nah, ini baru kita buat file CSV-nya. Kita simpan di data yang kita inginkan.
Oke, kita save. Setelah itu coba kita cek. Nih, ada tulisan angka seperti ini. Kalian jangan di rename, dan ini ada informasi tambahan juga buat kalian. Kalian jangan sekali-sekali buka filenya ini, karena kalau kebuka nanti filenya bisa rusak dan nanti tidak bisa dibuka oleh si Fiskusnya nanti. Sehingga cukup dengan simpan saja, nanti kalian laporkan ini ke Fiskusnya. Oke, telah selesai. Setelah semuanya telah selesai, kita exit saja. Sudah selesai juga. Kalau kalian ingin lihat juga nih apa impornya gimana, kalian seperti ikuti saja seperti cara saya. Pertama isi SPT yang manual dulu, misalnya bukti potong yang A1. Setelah kalian isi manual satu aja contohnya, kalau kalian ingin impor, lalu kalian CSV ekspor bukti potong SSP yang kalian ingin yang dibuat secara manual satu tadi, agar kalian tahu formatnya seperti apa saja. Ya seperti itu. Oke, kalau kalian mau lihat nih, kita ambilnya yang dipotong yang final deh. Yuk, final, terus udah final, coba kita ekspor juga kalau kalian ingin lihat seperti apa. Yang A1 ini juga kita lihat. Nah, coba kita lihat. Nih, file yang tidak final. Nah, seperti ini nih. Nah, kalian nanti isi formatnya jangan lupa ya, kayak NPWP-nya kalian custom dulu, yang digit 0 harus ada 15. Terus tanggal bukti potongnya juga kalian ikutin. Nah, tarifnya ini tarif dia dasarnya, jangan sebelum ada kenaikan. Kalian tidak usah ubah, misalkan ya karena punya NPWP jadi 6%, kalian nggak usah. Cukup tulis tarif dasar yang benar-benar dasarnya. Terus kalian lihat kalau dia, aduh, coba saya besarkan dulu agar dia enaknya lihat, enaknya lebih enak dipandang. Nah, kalau di wajib pajak luar negeri, kalau tidak tulis N. Wajib pajak juga bisa kalian lihat brutonya, DPP-nya, tarifnya. Yang PPP-nya juga nih, jangan sampai kalian lupa, kalian kostum. Nanti di format sel kostum yang tadi sudah saya bilang. Ya, seperti itu saja. Kalau kalian ingin cepat dengan cara CSV, kalau kalian lebih ingin cara amannya, kalian bisa dengan manual. Tapi saran saya sih, kalau misalkan kalian di perusahaan pegawainya sudah banyak, sudah sampai ratusan atau puluhan, itu lebih baik menggunakan CSV. Kenapa? Karena lebih menghemat waktu. Seperti yang kalian lihat tadi, saya mengisi manual menghabiskan waktu sangat banyak. Ya mungkin cukup sekian video dari saya. Untuk kurangnya lebih mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga saya bisa membuat video yang selanjutnya. Oke. Oh ya, kalau kalian ingin uninstall juga, mau uninstall ISPT-nya, kalian bisa ke kontrol panel nih. Coba kita kontrol panel, lalu uninstall program. Kalau kalian ingin uninstall ISPT PPH 21-nya, kalian cari tuh yang ISPT PPH 21-nya. Nih, kalau kalian ingin uninstall, kalian ke, tadi saya bilang, ke kontrol panel, programs, program feature, dan uninstall. Nih, yang ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.